semuanya, jumpa lagi di channelku Ria Nuning. Kali ini khusus aku tidak melakukan prediksi apapun, tidak melakukan tarik kartu. Saya ingin menjelaskan gitu ya mengenai tarot. Banyak orang berpikiran bahwa tarot itu punya unsur-unsur yang klinik atau bisa dikatakan sebagai mistis. Tetapi saya bukan orang yang mudah percaya dengan apa yang namanya katanya. Jadi saya membuktikan sendiri bahwa tarot itu tidak ada yang namanya mistis, klinik atau semacam-macam itulah gitu ya. Tarot ini hanya sebuah media yang bisa kita pakai untuk melatih intuisi kita terhadap energi. Saya akan membahas tarot itu apa sih? Tarot itu adalah sekumpulan kartu yang terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu kartu mayor dan kartu minor. Kartu mayor itu ada jumlahnya 22 kartu. Seperti ini. Ya, ini kartu majornya, mayor. Dan kartu minor itu dibagi menjadi 4 bagian. Cups, Wands, Pentacles, dan Swords. Lalu dari kartu-kartu ini dibagi lagi berdasarkan 4 elemen dasar. Lebih mendalam lagi. Cups ini adalah elemen air, kita bisa lihat gambarnya, mewakili air karena dia bermain di ranah perasaan. Air itu katanya diam-diam menghanyutkan, sama seperti perasaan, diam-diam naksir gitu ya, atau demen gitu kan, jatuh cinta gitu ya, jadi berhubungan dengan ranah-ranah perasaan. Lalu kita beralih ke Wands, melambangkan elemen api. Dia lebih bergairah, lebih punya semangat, dan juga lebih menggebu-gebu lah. Dari Wands kita beralih ke Pentacles. Pentacles ini elemennya adalah tanah. Orang punya karakteristik Pentacles, orang ini berkarisma, dia lebih dewasa, dia lebih bijaksana, tetapi juga ada kekurangannya. Dia lebih materialistis, lebih getol lah dalam mencari materi. Kita beralih ke Swords. Swords ini lebih melambangkan elemen udara. Pedang itu pada saat kita hunus gitu ya, kita goyangkan gitu, dia menebas apa? Angin gitu loh. Berarti dia adalah elemen udara. Untuk orang berelemen udara itu biasanya lebih pendiam, cool ya, kelihatannya cool banget gitu. Tetapi negatifnya kalau ngomong itu nyakitin ya, nyeletuknya itu straight to the point gitu, nggak pakai bertele-tele, nggak pakai basa-basi. Orang kenal dia dengan sosok yang jutek gitu. Tetapi sebenarnya kalau kita menilai seseorang, kita harus lebih mendalami lagi orang tersebut ya. Saya mau bahas mengenai kartu major, jumlahnya 22 ya. Dimulai dari The Fool. The Fool ini kalau kita bilang si bodoh, jadi orang yang benar-benar nggak ngerti apa-apa, nggak tahu apa-apa, nggak punya pemikiran apapun. Dia melangkah pun tidak pakai berpikir dulu. Ceroboh lah istilahnya ya, si The Fool ini orangnya ceroboh. Lalu ada The Magician. Magician ini mampu melakukan apapun. Infinity di atas kepalanya dia, ini simbol ya, berarti tidak terbatas. Dia mampu melakukan segala hal. Apa yang sudah ada di pikirannya dia, apa yang dia rencanakan bakal diwujudkan dengan mudah sama orang ini. Next, ada The High Priestess. High Priestess ini melambangkan dua sisi, gelap, terang, baik, buruk. Jadi ada dua sisi, dan ini seorang pendeta wanita. Jadi kalau di dunia spiritual, saat kartu ini muncul, berarti orang ini sedang mempelajari tentang dunia spiritual lebih dalam lagi ya, mengenai baik dan buruknya. Lalu next ada The Empress. The Empress ini adalah sosok ratu. Dia berkelimpahan keibuan, oke? Dan
Kalau untuk pasangan yang baru menikah atau pasangan yang inginkan anak dan di tebaran dia keluar ini, berarti dia siap untuk hamil atau mengandung, subur. Jadi ini sangat berkelimpahan sekali. Nah, pasangan si di Empress ini, si Ratu adalah di Emperor. Jadi kebalikannya, ini sosok yang keibuan, kalau Emperor ini lebih kepada sosok yang cukup diktator ya kalau menurut saya. Jadi dia punya kuasa, dia punya kemampuan lebih otoriter ya, kaku lah istilahnya seperti itu ya. Berikutnya ada The Hierophant. Hierophant ini adalah pendeta ya. Kalau pendeta ini muncul di tebaran untuk bacaan single, bisa jadi orang yang single tersebut akan segera menikah. Pendeta di sini mewakili sosok Tuhan, sosok pemimpin dalam agama, dalam spiritual ya, yang dihormati seperti itu. Gambarannya ya, kartu tarot itu banyak simbol. Jadi kalau kita mau mengartikan kartu tarot secara baku rasanya agak sulit ya. Karena simbol-simbol itu setiap orang mengartikannya bisa berbeda-beda gitu. Oke, di sini ada The Lovers. Udah muncul The Lovers, banyak yang seneng gitu ya. Kenapa? Karena dikiranya kartu pasangan. Sebenarnya The Lovers ini merupakan kartu pilihan. Jadi dia punya pilihan di berdua nih. Lebih mengikuti duniawinya dia atau lebih mengikuti spiritualnya dia. So kalau ini muncul berarti in between ya. Tidak punya kepastian 100% gitu loh. Setiap pilihan pasti ada resikonya kan. Apapun itu baik atau buruk ya. Lalu The Chariot. Chariot ini juga hampir sama dengan The Lovers. Dia merupakan kartu pilihan. Tetapi kartu pilihannya dia ini masih bisa dikendalikan sama dirinya dia sendiri. Lalu The Strength. The Strength ini punya arti kekuatan tanpa batas. Sekali lagi di sini muncul infinity yang artinya tidak ada batasan. Dia punya keberanian itu yang di atas rata-rata. Kebanyakan orang gitu ya. Terlalu berani kalau dia berani ya. Kuat gitu ya, berani gitu. Dan dia mampu menjinakkan segala situasi seorang diri tanpa ada yang membantu. Di Hermit ini sosok pengelana, dia berjalan di dalam kegelapan, hanya membawa satu lentera ya. Itu artinya kalau keluar kartu ini, orang tersebut berada di dalam sebuah kegelapan yang dia sedang cari jalan keluarnya. Bisa dikatakan sebagai introspeksi diri. Next, Wheel of Fortune. Kalau ada kartu Wheel of Fortune, orang bilang kartu keberuntungan ya. Kartu Wheel of Fortune ini menurut saya sebuah kartu yang tidak punya kepastian juga. Saat kartu The Wheel of Fortune ini keluar, kalau posisimu sedang dalam kedukaan, kesedihan, atau hal-hal yang buruk gitu ya, dan dia keluar dengan posisi tegak begini, itu artinya kamu akan segera mendapatkan yang namanya keberuntungan. Jadi hal-hal buruk yang kemarin itu akan segera terlewati dan kamu akan menyambut hari baru yang lebih bagus lagi, yang kamu sendiri punya harapan lagi gitu. Ada Justice. Justice ini kartu keadilan, tetapi bisa juga menggambarkan sebuah pengadilan juga ya. Jadi kalau untuk pasangan yang sudah menikah dan dia keluar kartu Justice, bisa jadi ada kemungkinan dia akan menghadapi persidangan, perceraian ya. Atau kalau dalam pekerjaan bisa jadi ini ada kasus atau masalah hukum yang terkait dengan itu. Tetapi selebihnya Justice ini merupakan kartu keadilan. Ya, kalau kamu saat ini dalam kondisi yang selalu mungkin tidak baik gitu ya, selalu direndahkan, diremehkan, dikucilkan, dihina dan segala macamnya, saat keluar kartu The Justice berarti kamu bersiap untuk menerima keadilan untuk diri kamu tanpa perlu kamu membalas orang tersebut. Next, ada The Hangman. Orang yang tergantung terbalik ini, dan di sekitar kepalanya ini ada cahaya terang ya. Artinya pada saat orang ini melihat terbalik, dia melihat pandangan yang berbeda dari sebelumnya. Bisa juga berarti ada hal yang harus kamu lepaskan. Kamu akan kehilangan sesuatu, itu juga bisa. Next, ada Death, kartu Death.
banyak orang takut dengan kartu ini karena gambarnya yang cukup menyeramkan. Tengkorak tapi hidup ya. Bisa jalan, bisa menunggang kuda. Oke. Jadi cukup mengerikan. Untuk beberapa kartu tarot jenis yang lain ya, apalagi yang tarotnya dark ya, yang gelap, itu kartu death-nya lebih menyeramkan daripada ini gitu ya teman-teman. Tapi nggak usah takut, kartu death ini melambangkan transformasi kehidupan. Tapi ingat, semua kartu apapun yang keluar kita tidak bisa artikan satu persatu, melainkan kita harus artikan itu secara keseluruhan. Oke? Next, the Temperance. Sosok kartu yang cukup bijaksana ya, karena dia mewakili sisi perasaan juga. Dia menggambarkan ketenangan, kesabaran, keseimbangan, emosi. Next, the Devil. Saya lebih takut dengan kartu ini daripada kartu Death, karena kartu ini lebih melambangkan sisi tergelap manusia, sisi terliarnya manusia itu sendiri. Bisa jadi ada hal di dalam diri orang tersebut yang memang tidak dia tampilkan kepada umum. Atau bisa jadi bagian emosi dari orang ini belum tuntas, belum diselesaikan. Bisa jadi ada emosi terpendam, bawaan dari masa lalu, masa kecil ya, gitu, yang belum dia selesaikan di kehidupan sekarang, gitu ya. Lalu ada the Tower. Kalau the Tower ini muncul, jeger. Hancur semuanya ya, semua impian, semua hal yang sudah direncanakan gitu ya, itu bisa dalam sekejap runtuh, musnah gitu ya, terbakar seperti ini. Kalau the Tower ini muncul, berarti ada hal yang perlu diperbaiki dari dalam dirimu sendiri. The Star. Star ini melambangkan sebuah harapan akan apapun yang kamu inginkan ya teman-teman. Di sini ada bintang yang besar dan sisanya bintang-bintang yang kecil. Oke? Satu bintang besar ini merupakan harapan besar. Harapan besar tetapi tetap harus membumi ya, istilahnya gitu. Harapan itu di atas atau alias angan-angan ya. Bisa dikatakan angan-angan, hayalan, impian gitu ya. Tetapi orang ini menyentuh bumi dan menuangkan air. Berarti hubungan kamu dengan Tuhan dan hubunganmu dengan sekitarnya atau alam sekitarnya, atau dengan manusia di sekitar kamu, atau dengan makhluk hidup lainnya, itu harus seimbang. Ke atas seimbang, ke sekelilingmu juga seimbang. Seperti itu. The Star ya, the Moon. The Moon ini menggambarkan sisi terdalam dari manusia yang dikeluarkan gitu ya, dikeluarkan, diobok-obok lagi. Jadi istilahnya kalau kamu punya luka batin belum kelar, muncul kartu The Moon, berarti akan ada satu peristiwa yang membuat kamu teringat lagi, sehingga kamu tuh merasa tidak nyaman, kamu merasa terusik. Jadi bawaannya tuh galau, bawaannya tuh emosinya nggak jelas gitu deh. Pengen ngapa-ngapain tuh bawaannya emosi, pengen marah-marah, atau justru malah pengen makan melulu, atau justru malah pengennya jajan gitu ya, atau belanja-belanja, shopping-shopping, seperti itu. Jadi berarti ada sesuatu di pikiran bawah sadar kamu yang belum diselesaikan masalahnya ya. Jadi memang harus dicari sumbernya. The Sun. Ini di sini ada sosok anak kecil. Anak kecil itu polos ya, dan dia memandang segala sesuatu yang ada di sekitar dia itu dengan pandangan yang optimis. Karena dia belum memahami kehidupan. Dia baru sosok yang memulai kehidupan. Sehingga pada saat dia memulai kehidupan, dia tidak tahu apakah ini sulit, apakah ini mudah. Yang dia tahu cuma satu, aku suka, aku mau, aku bisa. Seperti itu. Jadi dia lebih optimis ya, punya semangat, punya kegembiraan yang bisa dia bagikan kepada banyak orang.
Lalu di sini ada the judgment. Judgment itu pengadilan terakhir. Intinya adalah ada pembalasan terhadap perbuatan kamu, apapun itu bentuknya. Bisa dibilang karma yang berbuah ya. Ada the world. The world ini kalau tebaran muncul di pekerjaan, bisa jadi kamu akan bekerja di luar negeri, atau sedang bekerja di luar negeri, atau bekerja di luar dari domisili kamu yang sebenarnya. Semua yang kamu inginkan itu bisa dicapai setelah semua sisi kehidupan kamu terpenuhi. Satu persatu dituntaskan dulu, baru kamu mencapai ini. The world ini juga bisa melambangkan orang-orang yang senang dengan belajar, upgrade knowledge-nya dia, pengetahuannya dia ya teman-teman ya. Selesai. Jadi total kartu adalah 22. Ini 0, ini 21. Berarti kalau ditambah dengan 0 berarti ada 22. Oke? Untuk kartu major kelar. Oke, saya rasa cukup untuk materi tarot hari ini. Sampai jumpa di readingan selanjutnya, dan jangan lupa kamu kasih like, subscribe, dan juga komen. Oke, bye-bye. Thank you for watching.